Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi ini adalah program baru kita di Win TV yaitu ngobrol horor. Jadi di sini kita akan dengerin cerita dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang berbau mistis atau horor nih. Oke, langsung aja di sini aku Caca sebagai host ngobrol kali ini. Jadi di episode perdana ini kita udah kedatangan teman kita nih. Kayaknya kita kenalan dulu kali ya sama Izah namanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Win TV dan viewers nanti. Perkenalkan, nama saya Iza, mahasiswa UIN juga Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya sebagai narasumber yang akan cerita tentang pengalaman saya terkait hal-hal yang pernah saya alami. Saya berharapnya sih teman-teman nggak ada yang alami kejadian kayak saya ya, karena itu nggak nyaman banget. Oke, sebenarnya kamu nih kayak kayak bisa dibilang indigo gak sih? Atau cuman sekilas diganggu biasa-biasa aja? Kalau dibilang indigo sih enggak, cuma kebetulan keluarga masih dalam garis keturunan darah biru kerajaan Bima. Jadi masih lekat gitu sama mistis-mistis kerajaan, bahkan sama istilah-istilah kayak jin turun-temurun atau jin penjaga itu masih lekat. Berarti kamu ada penjaganya nggak nih? Kalau kata orang masih ada yang pernah lihat nggak penjaganya itu? Kalau pernah ngeliat sih enggak, biasanya yang lain ngeliat. Berapa orang penjaganya? 2 jin pasangan. Oh, berarti cowok cewek? Cuma nggak tahu ya bener atau enggak, soalnya ini kata salah satu tanteku yang indigo. Berarti kamu nggak ngerasa kamu dijaga gitu? Enggak sih. Cerita pengalaman awal yang kamu inget pas kamu ngeliat itu gimana nih? Kalau sebelum ngeliat itu lebih sering denger. Awal-awal tuh belum ngeliat tapi denger dulu. Kayak misal nih lagi tidur, tiba-tiba denger suara hujan, pas balik hujannya hilang. Sering juga dengar kayak orang banting seplastik pasir gitu di atas plafon, pas balik lagi tiba-tiba suaranya udah hilang. Kayak sering dengar dipanggil padahal nggak ada yang manggil. Disuit-suitin juga pernah. Salah satu yang paling bisa inget sih waktu MTS. MTS apa SD? Pokoknya segitulah, kayak satu MTS atau baru-baru tamat SD itu. Di mana? Di rumah mama. Kan rumah mama di Labuan Bajo. Izah lagi tidur karena emang belum terlelap, tiba-tiba ada yang ketok jendela, tok 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 gitu. Cuma 3 kali doang. Keras nggak? Keras. Kayak orang ketok jendela pada ngomong, cuma 3 kali tok 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 tok. Izah bangun. Karena emang dasar anaknya kepoan, bangun buka jendela ternyata kosong. Gak ada apa-apa di sana. Dan emang kondisinya lagi gelap-gelap banget, itu sekitar jam-jam 12-an ke atas lah. Berarti itu kayaknya yang pertama gak sih? Bukan ya? Yang pertama diganggu? Iya, yang pertama diganggu emang sering denger. Cuman denger-denger aja yang pertama. Terus kalau yang ngeliat itu gimana? Kalau yang ngeliat, yang paling apa istilahnya, yang paling nampak hantunya itu pernah sekali kejadiannya waktu MTS sekitar tahun 2017 atau 18-an. Izah kebangun mau pipis masih di rumah mama. Soalnya kan MTS masih tinggal sama mama. Kebangun sekitar jam 2-an mau pipis. Posisinya dapur sama ruang tengah itu kan dapur sedikit lebih tinggi. Jadi harus naik tangga gitu. Cuma satu anak tangga sih. Pas naik tiba-tiba ada anak kecil cowok, tingginya sekitar sedagu Izah. Dia ngagetin, gitu. Keluar dari dalam lemari tua, lemari bekas kakek, almarhum kakek. Berarti itu ditaruh di pas samping pintu masuk mau ke dapur. Keluar anak kecil, gitu. Izah kaget, Izah kira adik. Pas ngecek ternyata lemarinya kosong dan hanya ada 1 gantungan baju di sana. Kok bisa ngira adiknya? Kan Izah punya adik 2. Izah kira ada yang iseng gitu. Pas dicek gak ada siapapun, yang lain tidur semua. Sujudnya kayak gimana? Kayak anak kecil tingginya segini, agak botak gitu.
dia bentuknya emang nggak sempurna kayak manusia, dia kayak bayangan padat. Bayangan padat. Dia agak Oke. padat. Agak serem ya. Terus yang cerita lainnya gimana? Yang kamu pernah ngeliat apa aja? Yang paling parah satu waktu SMA sekitar tahun 2018 atau 2019-an lah. Di kos pertama Iza, kan sampingan sama itu cuma dibatasi sama satu tembok aja. Berarti bener-bener samping banget. Sampingan banget. Kejadiannya tuh abis maghrib. Kebetulan di gang depan kosan Iza tuh kan ada yang kecopetan. Nah, jadi perhatian masyarakat Itu semuanya ngumpul di ya, sana. ngumpul ke depan ngeliatin yang dicopet kan. Nah, setelah masyarakat pada balik, ada suara kaki cowok lalu lalang depan kamar. Kok tahu itu suara kaki cowok? Iza bisa bedain suara kaki cewek sama cowok kan. Kalau cowok agak kasar dikit ya kan. Jalan mondar-mandir, posisinya tuh sekitar ya sebulanan setelah gempa lah. Oh ya, berarti 2000 berapa tuh? 2019. 2019. Di depan kamar Iza itu kan ada keramik bekas teras yang copot gitu karena gempa. Iya. Nah, jadi yang jalan ini itu sesekali tuh nendang keramik. Iza sambil nyetrika baju kan jadinya agak risih, cuma dibiarin aja lah, mungkin tamunya tetangga sebelah. Tapi kok didengar-dengar bolak-balik terus gitu. Ini emang gak capek apa bolak-balik terus Iza? Ngerasa keganggu gitu. Iya, sambil tendang-tendang keramik. Tiba-tiba kakak sepupu Iza yang tinggal bareng, dia melihat gitu. Dia melihat keluar, gak ada orang. Padahal suara langkah kakinya ada. Berarti pas buka pintu itu suara kakinya masih ada? Enggak buka pintu. Karena khawatir itu maling dan lain sebagainya. Lihat dari jendela. Buka jendela, buka gorden gitu kan dikit. Kok nggak ada orang? Akhirnya ditutup. Iza mah masih ajit aja, kalau masih bodo amat, terserah lah gitu. Iya. Lanjut setrika baju. Nah, pas selesai setrika baju, kan Iza posisi duduknya pas banget dekat pintu. Tiba-tiba yang awalnya langkah kaki itu berubah jadi tendang pintu. Pintunya ditendang serius. Sering, maksudnya beberapa kali gitu? Beberapa kali. Dan itu tendangnya tuh bisa dari kayak pertengahan pintu ke bawah. Jadi setak gitu bunyi pintu. Nah, kakaknya Iza kan udah mulai risih banget nih. Begitu dibuka lagi gordennya, nggak ada orang lagi. Tapi setelah gorden ditutup, kakaknya Iza balik buat rebahan, ditendang lagi pintunya. Berarti pas meriksa itu siapa berarti hilang? Nggak ada orang. Karena Iza udah mulai kesal, pintunya Iza pukul dari dalam, dak gitu. Kayak nantangin balik gitu. Tiba-tiba Iza yang duduk dekat pintu, bagian pintu bawah pojok kiri itu ditendang sama dia, tak gitu. Karena Iza sampai kebuka gitu? Nggak sampai kebuka sih, kayak sampai mantul suaranya, benar-benar kayak orang nendang pintu. Setelah itu kakak Iza ngecek lagi, nggak ada orang lagi. Terus ini yang pukul siapa gitu, kok iseng. Akhirnya kakak sepupu Iza bilang gini, Zah coba kamu yang cek dong gitu. Pas banget buka gorden di tangga, soalnya kamar Iza itu pintunya pas banget depanan sama tangga. Itu ada makhluk lagi merangkak ke atas, setengah badan. Badannya cuma setengah? Panjang, seginian tuh, setengah badan. Tangannya agak panjang. Dia naik merangkak ke atas kayak Spiderman, matanya merah. Cuman matanya aja ya kelihatan sama hitam. Kayak banyak gitu. Jadi Iza sama dia kan kayak langsung kontak mata gitu kan. Saling lihat. Saling ngeliat gitu. Nge-freeze, sama-sama nge-freeze dulu sama hantunya. Baru hantunya balik kayak muter kabur gitu. Tapi kaburnya bukan yang balik kayak kita manusia kan langsung sekali balik badan gitu kan. Ini enggak, dia balik itu dia merayap di tembok. Merayap gini di tembok. Langsung pergi gitu aja? Langsung pergi gitu aja. Terus kamu gimana? Nge-freeze dulu sih, sempat nge-freeze, kaget. Setelah itu ditanya kan sama kakak, dia bilang, Zah, ada apa di luar? Kayaknya ini deh model hantu pura sebelah deh katanya. Dan itu gangguannya masih nendang-nendang keramik sampai si
hantunya kabur, itu masih nendang keramik, masih nendang pintu. Akhirnya kita ngaji sampai tenang. Terus tiba-tiba di depan kamar ada kucing hitam 2 yang diam pas banget depan pintu dari semalam itu sampai pagi. Benar-benar diem, nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain. Nggak bunyi meong apa gitu. Enggak, dia diam doang depan pintu. Kucing hitam. Agak ini ya, merinding gimana gitu. Jam berapa sih sekarang? Kalau jam 5-an rawan nih. Jangan gitu dong, takut nih. Enggak apa-apa. Berarti sering banget ya? Sering diganggu di kos itu? Iya, waktu kosan lama emang sering diganggu. Berarti sekarang udah nggak di sana? Sekarang udah nggak di sana, udah pindah. Pindah gara-gara sering diganggu atau emang mau pindah aja gitu? Pindah gara-gara sering diganggu. Soalnya gangguannya mulai berat di sana. Izan bahkan pernah sempat kecekik sekali. Gimana tuh? Cerita dong. Pulang sekolah, waktu habis ujian semester kalau nggak salah. Kelas berapa? Kelas 8 deh kayaknya. Kelas 8, kelas 11. SMA kelas 2. Pulang ujian. Kan pulangnya nggak pagi nih. Jadi pintu depan yang di belakang bisa buka. Posisinya Iza tuh duduk membelakangi jendela depan. Perasaan Iza kayak enak, merasa kayak kok kayak ada yang Ngeliatin ngintip gitu. Kok kayak ada yang ngeliatin. Setiap balik nggak ada. Bahkan sampai cek keluar nggak ada. Tiba-tiba setelah sekitar 10-15 menit ngerasain nggak nyaman, Iza duduknya itu menghadap samping, menyebelahi jendela. Berarti di sini nih, di sini jendela. Iya. Misalnya Iza duduk pada sana, jendelanya di sini. Iya. Tiba-tiba Iza tuh ngeliat ada cowok lewat. Iza kira maling. Ya Iza keluar dong, udah siap memukul ya, udah siap Kayak maling. cowok bener atau cuma Cowok bayangan? beneran. Enggak bayangan, kayak cowok beneran. Cuma dia agak pendek, kayak jalan nunduk di jendela gitu. Iza udah siap memukul nih ceritanya. Kirain Keluar, maling. kirain maling. Keluar kosong, gak ada apapun. Akhirnya Iza ngecek kamar sebelah, ngecek tangga dan lain sebagainya, kok kosong, gak ada. Jadi Iza masuk. Pas Iza masuk, main HP lagi, kok leher rasanya sesek gitu. Sesek kayak apa ya, kayak ada, tahu tali buat gantung diri tuh gak? Oh iya. Tali buat gantung diri itu rasanya keikat, terus Iza ketarik. Sampai sesak napas beneran. Itu lagi sendiri di rumah? Sendiri. Kakak kan kuliah kan? Terus? Akhirnya Iza coba kayak longgarin jilbab, longgarin baju gitu biar ngerasa kecekik. Sampai kecekik itu lepas gimana? Sampai cekik itu lepas, mulai deket-deket azan zuhur waktu ngaji. Berarti lama? Lumayan. Nah, gara-gara yang itu Iza ceritain ke mama, makanya pindah ke kosan yang baru. Karena gangguannya udah ekstrim. Udah bukan sekedar muncul lagi, tapi udah cekik lah, udah mulai tentang pintu lah. Terus pindah ke kos yang sekarang ini atau yang lain? Pindah ke kos yang sekarang. Yang sekarang ini. Kalau kos yang sekarang ini pernah diganggu juga? Pernah, tapi sekali aja sih kayaknya. Yang terakhir? Iya, yang terakhir. Itu gimana? Waktu itu sekitar sekarang Februari ya, 2 mingguan yang lalu lah, 2 atau 3 minggu yang lalu. Kan posisinya panas banget tuh, Mataram lagi panas-panasnya. Akhirnya Iza buka jendela tidur malam. Karena kebangun jam 2, gak nyaman sama tidur gitu kan. Iza ngeliat ada cewek lewat jendela. Kebetulan kamar samping Iza itu kan emang cewek, kosan cewek semua kan. Iya. Ciri-cirinya sama kayak kakak penghuni kosan sebelah gitu. Jadi Iza mikirnya, oh mungkin kakaknya yang lewat gitu. Tapi kok ditungguin balik, gak balik-balik gitu. Apa Iza yang telat lihat dia balik atau gimana gitu. Pas 2 hari kemudian ketemu sama kakak samping kamar, Iza nanya, Kak, kemarin jam 2 ada keluar gak? Keluar kemana?
Ya keluar aja, keluar pipis kayak keluar apa kayak gitu. Enggak tuh nggak ada, saya keluarnya langsung jam 6. Iza kaget, serius. Akhirnya Iza minta konfirmasi kan gitu. Serius, jam 2 nggak ada keluar? Nggak ada, saya langsung keluar jam 6 itu gitu. Emang kenapa? Jam 2 kemarin lah aku ngeliat ada yang keluar gitu. Jalan depan jendela. Aku kira kakak, enggak katanya. Aku nggak ada keluar itu jam segitu. Itu Nah itu siapa tuh? siapa ya? Kayak ya. Makanya sejak saat itu udah kalau tidur nggak pernah buka jendela lagi, udah nutup aja. Itu emang sering banget ya. Sering diganggu. Lebih pernah ngeliat apa aja? Tuyul pernah, terus paling sering sih kunti. Kuntinya kalau ngeliat kunti tuh wujud yang kamu lihat itu sama atau beda-beda? Sama aja sih, rambut panjang, tinggi, agak tinggi. Kalau berarti kalau misalnya kamu diganggu nih pas kamu lagi sendiri aja. Kebanyakan lagi sendiri. Karena emang kalau modelan hantu ece-ece ya Iza manggilnya, mereka biasanya kalau ngeganggu emang pas kebanyakan lagi sendiri. Di jam-jam 12 atas, udah deket maghrib, itu rawan. Jam berapa nih? Terus yang kayak tadi itu loh, yang tadi kan kita ada cerita-cerita sedikit ya, yang pernah ngeliat jin yang kunti yang sama. Itu pas kamu kan lihat yang pertama nih, pas lihat yang kedua itu kamu udah kenal, oh ya kemarin nih. Kalau kenal apa enggak sih, enggak juga. Namanya juga hantu yang muncul kan bisa beda-beda. Cuma kalau satu jenis kayak kunti lagi ya, paling gitu doang sih. Udah kayak biasa. Biasa. Oh iya. Sampai saat ini belum ada yang terlalu ekstrim gimana. Yang paling ekstrim kayaknya itu sih, yang dicekik. Awalnya pas pertama kamu ngeliat, dampaknya buat kamu itu ada nggak? Awalnya nih kan pas kamu ngeliat awal, kamu reaksi yang kamu lakuin pertama kali? Takut pasti. Nge-freeze nggak? Nge-freeze atau lari atau? Kebanyakan nge-freeze sih, jam dulu. Jam dulu Baru pas udah dapetin kesadaran penuh, baru kita cari. Baru sadar gitu. Sering cerita ke orang tua, berarti ini ya? Kalau sering cerita lumayan sering. Terus gimana? Maksudnya, oh kamu diginiin, nah jangan gini ya gitu, biar nggak diganggu lagi. Ya paling cuma dibilang, udah biarin aja. Kalau ketemu lagi diemin aja, dia nggak bakal ganggu. Paling gitu aja sih reaksi orang tua. Soalnya kan orang tua juga sering nemu. Sering nemu juga? Di rumah banyak tuh. Banyak banget. Banyak. Jangan, takut. Biasanya orang-orang baru diganggu sih di rumah. Pernah ada orang baru yang diganggu? Temenku yang sekarang dulu pernah diganggu. Dia cerita ke kamu? Gimana ceritanya? Aku sholat maghrib, dia nonton TV. Sholatnya kita gantian. Tiba-tiba dia lari ke depan kamar, lari terbirit-birit. Zah udah selesai belum gitu. Izah tuh waktu sujud terakhir kalau nggak salah. Setelah salam, buka pintu kamar kan kamarnya dikunci. Kamu kenapa? Kok lari-larian kayak gitu sih, kayak orang habis di rumah berdua? Berdua. Orang habis dikejar setan aja. Emang habis dikejar setan gitu. Lah kok bisa? Akhirnya dia cerita, dia nonton TV. Tiba-tiba dia dengar suara cowok lantang dari dapur. Woi, gitu ya. Dia cek sumber suara, nggak ada. Makanya dia lari birit-birit. Terus kamu gimana cara nenanginnya dia? Yang aku ketawain aja sih awalnya. Akhirnya ditenangin dia, ya udah nggak apa-apa, paling salah denger atau mungkin tetangga sebelah. Cuman dia aja yang diganggu. Maksudnya yang selama ini orang-orang yang datang ke rumah kamu itu cuma dia yang diganggu. Tanteku juga pernah sih diganggu. Berarti di rumah itu banyak ya? Banyak. Lebih ngeganggu atau kayak dia mau nampakin diri?
Kalau ganggu yang gimana-gimana kayaknya sih enggak, kayaknya lebih ke nampakin dirinya aja sih. Oke, terus yang tadi apa namanya? Yang cerita waktu yang Kunti itu loh, yang bilang ayo kalau yang cuman dengar suara kan tadi ya. Terus kalau kamu berani nampakin diri. Oh itu kebiasaanku, itu nantangin hantu. Lebih ke nantang. Iya Gimana? aku nantangin. Jadi kejadiannya waktu SMA juga di kosan yang lama. Mati lampu kompleks. Aku cuma pakai penerangan dari power bank doang. Simpen di tengah kamar aja. Sebutlah tengah kamar. Lagi sendiri juga. Sebelum bayangan kucing sebenarnya aku lihat bayangan kucing dulu. Kayak ada kucing lewat gitu Lewat. kan. Aku kaget kan. Ini kucing dari mana? Pas ngecek dapur itu kekunci. Pintu Ada depan kucing. kunci juga. Depan belakang kekunci semua. Ada kucing. Ini bayangan kucing lewat dari mana gitu kan. Rasa aneh. Tiba-tiba setelah itu dengar ada suara cewek, dia ketawa kayak Merinding. terus dia ketawa. Nah aku peka tuh, wah ini kayaknya Diganggu ada lagi muncul nih. ada lagi nih. Akhirnya Iza duduk di tengah kasur, duduk bersila lagi. Iza bilang dalam hati, kalau emang berani muncul. Dalam hati. Dalam hati. Kalau emang apa ya, mau keluar ya keluar aja, saya nggak takut. Beneran keluar dong. Gimana wujudnya? Rambutnya panjang gitu terurai, terus kukunya panjang. Dia keluar itu dari tembok gitu. Kayak mau Bayangan. menerkam gitu. Kayak mau Kayak bayangan. menerkam sesuatu. Bayangan kayak menerkam sesuatu gitu. Set keluar. Di belakang. Samping. Mau nerekamnya itu ke kamu. Iya. Kaget beneran keluar ternyata. Lama nggak? Respon pertama kayak kaget, kayak ih anjir keluar beneran gitu. Jadi dia bisa dengar suara hati kita ya? Bisa. Justru malah yang semakin memperkuat mereka dari yang bisa baca-baca ya nonton itu apa yang terucap di dalam hati. Jadi kalau seandainya kita bayangin dia kuntilanak yang rambutnya panjang lah, giginya bertaring, Itu yang keluar. itu yang keluar. Dia tergantung sugesti kita gimana. Iya. Pernah juga sih kayak dibaca-baca atau denger-dengar itu kalau kita semakin takut makin di ini. Makin kuat dia nih. Iya. Makanya bisa kalau hantu-hantu kayak gitu ya udah ditantangin aja, mau keluar keluar aja gitu. Malah beneran keluar. Beneran keluar. Terus kamu langsung kaget pas dia hilang itu kayak oh udah hilang atau Pas dia mau hilang bayangannya ya, itu kedengeran lagi suara ketawa cewek. Jauh banget kedengerannya. Pas pagi, mama nelpon, dia cerita, mah tadi malam gini. Oh ya udah, kamunya nggak kenapa-napa kan? Mbak aku aman. Oh ya sudah, mama cerita sama bapak. Sorenya, mama nelpon lagi. Mama udah cerita sama bapak tentang yang kamu alamin. Kata bapak, kalau kamu dengar suara yang kayak cewek ketawa tadi itu suaranya jauh, berarti dia ada di dekatmu. Kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Suaranya jauh. Berarti dia deket banget dong. Jauh banget kedengaran suaranya. Baru sadar, wah parah nih, berarti beneran ada dong. Jangan-jangan suara yang bayangan itu kali ya? Yang suara cewek ketawa. Lagian mana ada cewek yang ketawa kayak jam segitu? Jam 2, jam 1. Sekitar jam 2-an, jam 3. Saya nggak bisa tidur sampai pagi. Bener-bener nggak tidur? Nggak tidur. Karena takut atau apa? Karena takut, karena emang nggak nyaman hawanya. Tiba-tiba jadi panas lah. Peka gitu ya sama gitu-gitu. Berarti kalau ada gitu itu hawanya beda. Hawanya biasanya beda. Kayak panas atau gimana? Kadang panas, kadang yang dingin banget. Biasanya dinginnya tuh beda sih. Enggak yang dingin menyeluruh kayak kalau dingin biasa kan menyeluruh gitu. Ini enggak, biasanya dingin cuma kayak ujung-ujung jari atau enggak ujung-ujung jari kaki. Aduh, sering banget lagi. Nah, hati-hati loh. Jangan dong. Terus cuma itu aja cerita. Maksudnya ada cerita lain lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Yang Soalnya Iza rasanya tuh kalau sama
hantu-hantu kayak gitu ya Allah udah berteman deh. Temenan sama setan. Ya temenan kan sering muncul. Bahkan kalau udah mulai nih ada suara-suara gitu kan. Suara apa gitu, bisa cari suaranya. Malah nantangin ya. Nantangin. Kamu pernah ngeluh nggak sih kayak, ih capek banget diganggu lagi nih. Kayak keluh kesahnya kamu setelah keluh kesahnya kamu ngelihat gitu-gitu aja. Pernah sih ngeluh sekali karena capek. Itu lokasinya masih di kosan lama waktu SMA. Bisa hampir tiap malam digangguin, siapa yang nggak bosan? Gangguannya kayak gimana? Entah itu suara lah, tiba-tiba muncul bayangan lah. Soalnya kalau di kosan lama emang yang pernah tinggal di situ sebelumnya kenal angker. Berarti kosnya kosnya angker gitu. Kosnya yang angker. Suasananya gimana? Angker juga? Hening banget, kayak nggak ada manusia satupun. Sepi. Bahkan yang sebelum Izah tuh gangguan yang mereka dapat lebih parah. Yang kamu tahu apa? Yang pernah diceritain sih bercak darah di lantai. Di Tiba-tiba lantai bangun pagi, kamar. Di lantai itu penuh darah, lantai kamar penuh darah. Padahal kondisinya nggak ada satupun kamarnya kosong. Cewek yang lagi haid. Oh. Tiba-tiba berceceran aja gitu darah. Pernah ketemu Lea juga katanya di Papua. Lea itu kayak gimana sih? Kayak siluman gitu. Siluman yang kepala terus sama organ dalam doang. Oh, pernah lihat? Kalau ini sih enggak. Semoga enggak ya. Paling serem yang pernah kamu lihat apa? Paling serem sampai saat ini belum ada sih. Berarti cuma biasa-biasa aja gitu menurut kamu? Yang paling serem lah, ada pastilah. Yang paling serem yang kayak Spider-Man itu sih. Oh, yang setengah badan tadi. Oh, berarti kan dari tadi nih kamu cerita yang digangguin pas lagi sendiri. Kalau lagi rame-rame gitu, pernah nggak sih ngelihat atau cuma ngelihat sekilas atau pernah yang benar-benar deket? Kalau lagi rame sih sampai saat ini belum pernah. Paling pas lagi sendiri aja. Berarti mereka beraninya pas kita lagi sendiri ya? Iya, berani sendiri. Tapi bagus lah, mainnya bayuan gitu kan, keroyokan. Kalau keroyokan kan saya yang mati. Soalnya dia keroyokan, kita keroyokan. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, kayaknya mungkin agak lumayan ya bikin kita merinding. Makasih ya udah mau datang ke acara perdana kita di Ngobrol episode kali ini. Terima kasih Iza udah mau kita undang ke sini. Oke teman-teman, jadi kayak sekian dari video kali ini. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita, pengalaman sama kita di sini, bisa komen di bawah ya. Oke, sampai ketemu di episode ngobrol selanjutnya. Dah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.